Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar perkalian bilangan bulat, pembagian bilangan bulat, dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian itu pada prinsipnya cara untuk mengerjakannya sama. Sekarang kita lihat ya, untuk perkalian. Perkalian positif dikali positif, hasilnya positif. 4 kali 5 sama dengan 20. Untuk pembagian juga sama. Positif dibagi positif sama dengan positif. 80 dibagi 2 sama dengan 40. Ini adalah pembagian biasa yang sehari-hari kalian gunakan. Sekarang kita masuk ke bilangan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Sama juga dengan pembagian. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Negatif 30 dibagi negatif 5 sama dengan 6. Positif ya. Negatif 12 dikali negatif 3 sama dengan positif 36. Yang ketiga, positif dikali negatif 20, positif 40 dikali negatif 20, hasilnya negatif 800. Sama juga dengan pembagian. Negatif 100 dibagi positif 25 sama dengan negatif 4. Jadi pada prinsipnya kalau untuk perkalian dan pembagian, kalau ada salah satu saja yang negatif, hasilnya sudah pasti negatif. Ibu ulangin. Untuk perkalian dan pembagian, kalau salah satu ada negatif, ini seperti ini, maka jawabannya sudah pasti negatif. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Yang mana jawabannya itu tergantung mana nilai yang lebih tinggi, positif atau negatif. Tapi prinsip itu tidak digunakan untuk kali dan bagi. Untuk kali dan bagi, kalau ada satu saja yang negatif, jawabannya sudah pasti negatif. Sekarang kita masuk ke soal campuran yang pertama. Sekarang kita lihat di sini ada soal, Ibu bacakan, 210 dikurang negatif 45 ditambah negatif 93. Kalau anak-anak perhatikan, di sini ada dua operasi hitung, yaitu kurang dan tambah. Ada dua operasi hitung, yaitu kurang dan tambah. Pada prinsipnya dalam matematika, kurang dan tambah itu kekuatannya sama. Kurang dan tambah itu kekuatannya sama. Nah, karena kekuatannya sama, maka kalian harus mengerjakan dari paling kiri dahulu atau yang pertama sekali. Itu yang kalian kerjakan. Nah, sekarang yang di depan itu adalah 210 dikurang negatif 45. Ingat, kemarin kita sudah pelajari, pengurangan kamu ubah menjadi penjumlahan. Dan ketika kamu ubah pengurangan menjadi penjumlahan, otomatis nilai yang di belakangnya itu berubah menjadi kebalikannya. Negatif menjadi positif. Nah, ini dia hasilnya. 210 kurang menjadi tambah, negatif 45 menjadi positif 45.
Lalu ditambah nilai yang paling belakang tadi negatif 93. Jadi ini dia bentuk matematikanya yang baru, 210 ditambah 45 ditambah negatif 93. Nah, kita kerjakan dari awal dulu, dari yang paling kiri. 210 ditambah 45, itu hasilnya adalah 255. Baru kita tambahkan dengan negatif 93. Ingat, dalam matematika, kalau ada positif ditambah negatif, maka prosesnya itu adalah pengurangan. Kalau ada satu positif dan satu negatif, yaitu jenis yang berbeda, maka itu terjadi pengurangan. Dan hasilnya adalah 162. 162 ini positif jawabannya. Mengapa positif? Karena di bilangan yang ini 255 tambah negatif 93, nilai positifnya lebih tinggi, sehingga hasilnya juga harus positif. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Negatif 28 ditambah 15 dikurang 30. Kali ini juga ada dua operasi hitung, yaitu tambah dan kurang. Yaitu tambah dan kurang. Tadi bagaimana? Tambah dan kurang itu kekuatannya adalah sama. Jadi kalau operasi hitung ada kekuatannya sama, kita kerjakan dari yang paling kiri dulu. Ya, kita kerjakan dari yang paling kiri dulu, yaitu negatif 28 tambah 15. Ibu ingatkan lagi, kalau dalam penjumlahan salah satunya ada negatif dan yang lainnya adalah positif, artinya jenisnya berbeda, maka itu terjadi pengurangan. Ya, pengurangan. Dan ini hasilnya negatif 13. Mengapa dia jawabannya negatif? Karena nilai negatif di soal itu lebih tinggi. Jadi ini dia bentuk operasinya yang baru. Negatif 13 dikurang 30. Nah, kembali lagi kita ke prinsip. Pengurangan kita ubah menjadi penjumlahan. Berarti negatif 13, ingat ya, bilangan yang di depan itu tidak boleh dirubah. Yang dirubah itu adalah bilangan setelah operasi hitungnya yang dirubah. Negatif 13 kurang menjadi tambah, dan 30 ini adalah positif menjadi negatif. Positif 30 menjadi negatif 30. Nah, ini dia jadinya bentuknya. Negatif 13 tambah negatif 30, negatif ditambah negatif, ini jenisnya sama, maka terjadi proses penjumlahan. Sehingga hasilnya adalah negatif 43. Karena ini negatif tambah negatif, hasilnya tetap negatif ya. Negatif 43. Kita masuk soal yang ketiga. Kali ini operasi hitungnya ada yang berbeda kekuatannya. Kita perhatikan ya. Di sini ada 3 bentuk operasi hitung. Tambah, kali, kurang. Tambah, kali, kurang. Dan dalam matematika, kali itu lebih kuat daripada tambah dan kurang. Kalau tambah dan kurang tadi kekuatannya sama ya. Kali ini lebih kuat daripada tambah dan kurang. Oleh sebab itu kita harus kerjakan operasi hitung ini terlebih dahulu. Ya, kerjakan operasi hitung yang lebih kuat. Jadi kita kerjakan dulu. Negatif 12 dikali
negatif 6. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif. Berarti negatif 12 dikali negatif 6 sama dengan 72. Nah, sekarang berarti bentuk matematikanya ini sudah berbeda. Menjadi negatif 48 ditambah 72 hasil yang tadi dikurang negatif 36. Nah, untuk bentuk matematika ini jangan dirubah-rubah tempatnya ya. Kalau negatif 48 dari soal itu dia letaknya di depan, maka bentuk operasi yang baru, letak negatif 48 juga tetap letakkan di depan. Nah, untuk perkalian tadi kan letaknya di tengah. Tetap kamu letakkan di tengah. Ya, jadi negatif 48 ditambah 72 dikurang negatif 36. Sekarang kita lihat di sini ada pengurangan. Yuk, kita rubah pengurangan menjadi penjumlahan. Berarti menjadi negatif 48 ditambah 72 ditambah, ingat kurang jadi tambah, negatif 36 menjadi positif 36. Mengapa negatif 36 menjadi positif 36? Karena pengurangannya tadi sudah kita ubah menjadi tambah. Jadi sekarang bentuknya negatif 48 ditambah 72 ditambah 36. Kita kerjakan kembali dari depan. Negatif 48 ditambah 72. Nah, ini prosesnya pengurangan ya anak-anak. Ingat, karena ada negatif, ada positif. Jenisnya berbeda, maka prosesnya pengurangan. Hasilnya adalah positif karena 72 lebih tinggi daripada negatif. Hasilnya adalah positif 24 ditambah 36. Sehingga hasil keseluruhannya adalah 60. Oke, sekarang kita masuk ke soal cerita. Ibu bacakan soalnya. Sebungkus es krim dikeluarkan dari lemari es. Suhu es krim tersebut negatif atau minus 4 derajat Celcius. Setiap 3 menit, suhu es krim naik 2 derajat Celcius. Suhu es krim pada menit ke-15 adalah... Nah, sekarang perhatikan. Setiap 3 menit, suhu es krimnya naik 2 derajat Celcius. Berarti setelah 15 menit, berapa kali naiknya? Itu yang harus kamu pahamin. Ya, 3 menit naik 2 derajat. Naik lagi 3 menit lagi, berarti udah 6 menit. Naik 2 derajat. Naik lagi 3 menit lagi, berarti sudah 9 menit. Naik 2 derajat lagi. Naik lagi 3 menit lagi, berarti sudah 12 menit. Naik lagi 3 menit lagi, berarti sudah 15 menit. Berarti kenaikannya itu sebanyak 5 kali. Nah, bentuk matematikanya ini adalah seperti ini. Suhu mula-mula tadi itu adalah minus 4 derajat Celcius. Ditambah 15 dibagi 3 menit. Kali kenaikan suhunya. Kenaikannya tadi adalah 2 derajat Celcius. Nah, suhu mula-mula sekarang kita tuliskan. Negatif 4 ditambah 15 dibagi 3 tadi itu adalah 5. Naiknya 5 kali kan? Dari 3 ke 15 itu kan 5 kali dia, kelipatannya 5. 15 dibagi 3 itu 5, itu dari situ. Baru dikali 2 derajat Celcius. Ingat, setiap 3 menit naik 2 derajat Celcius, makanya dikali 2. Karena naiknya 5 kali, ingat ya. Nah, sekarang bentuk operasi hitungnya menjadi negatif 4 ditambah 5 kali 2.
Ingat, kerjakan kali terlebih dahulu. 5 kali 2 adalah 10. Berarti sekarang bentuknya negatif 4 ditambah 10. Hasilnya adalah 6 derajat Celcius. Jadi, menit ke-15, suhu es krim menjadi 6 derajat Celcius. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Kalau masih belum terlalu paham, coba diulang lagi dan disimak baik-baik. Ya anak-anak, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Kalau masih belum terlalu paham, coba ulang-ulang lagi dan simak dengan baik ya nak ya. Terima kasih.